doa dari agama-agama itu, ya agama-agama itu kalau berdoa, ya mereka sedang berhalusinasi, saudara. Semua agama di dunia, yang cilakanya orang-orang Kristen, Katolik, apapun ikut-ikutan juga berhalusinasi. Kalau kamu doa benar, pasti dikabulkan. Loh, sudah tak pasti kabulkan. Masalahnya doamu seringkali nggak benar. 99% doanya nggak benar. Tadi salah satunya doanya untuk memuaskan di dalam Yakobus 1 ya, memuaskan hawa nafsu kamu. Udah pasti nggak bisa. Apalagi ya. Dan kebanyakan doa-doa itu adalah untuk memuaskan hawa nafsunya. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang lain? Ya, sekalipun ada doa untuk kebaikan, ya sekalipun ada doa untuk kebaikan. Kalau kamu tidak di dalam Tuhan Yesus, tidak di dalam nama Tuhan Yesus, nggak mempan, saudara nggak bisa nggak berhasil. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem Baruch Adonai Eloheinu meleka olam. Diberkati engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki sesi firman Tuhan. Mohon untuk para lektor untuk mempersiapkan diri. Lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini terdiri dari dua orang, Ibu Agus Sandri dan Pak Apul Siaan. Ibu Agus Sandri nanti membacakan Yesaya 16. Kembali saya ulang, Yesaya 16, lalu lektor berikutnya Pak Abu Syaan membacakan Yakobus 5. Yakobus 5. Itulah saudara lektor kita yang bertugas. Baik, terima kasih Pak Mulia. Yesaya 16. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri, dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Amon. Berilah nasihat, pertahankan Lahab, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lain sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu, biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis Kir Hareset, biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tampik sorak dan sorak-sorai, tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan.
dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Demikian, Pak. Yakobus pasal 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah tertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Ibu Agus Santil Sukabumi dan Pak Apul Sian. Selanjutnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi disampaikan oleh hambanya Gembala Pastor Joseph Paulus Sang dengan judul Doa Orang Islam Tidak Dikabulkan Tuhan. Ya, langsung saja Pastor. Haleluya. Mengapa penjajah, ya katanya penjajah, ya 350 tahun, ya didoakan ya oleh orang-orang Islam tapi nggak pergi-pergi, saudara. Mengapa orang Islam kalau berdoa insya Allah? Mengapa orang Islam ya kalau berdoa harus teriak-teriak? Ya, karena orang Islam kalau berdoa tidak pernah dikabulkan. Ya, kalau dikabulkan ya dapat temu. Ya, namanya orang usaha misalnya nih, Anda cari uang, ya doa ya tawakal. Ya, karena nanti kan di doa namanya tawakal ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi percayalah orang Islam itu nggak perlu doa saja, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang nggak berhasil. Kalau doa banyak nggak berhasilnya.
Ya, saudara ya. Orang Islam itu ya, kecuali kalau Anda kemudian nipu-nipu umat, ya pasti nanti kaya, ya bisa kaya. Ya, tapi kalau dalam doanya keseharian nggak dikabulkan. Sebab tanpa berdoa pun ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak, dah gitu aja. Jadi ya sebenarnya sama aja nggak perlu doa, ya. Mengapa demikian, saudara? Karena sebetulnya doa dari agama-agama itu, ya agama-agama itu kalau berdoa, ya mereka sedang berhalusinasi, saudara. Semua agama di dunia, yang cilakanya orang-orang Kristen, Katolik, apapun ikut-ikutan juga berhalusinasi. Maaf ya, saudara ya. Wah, terima kasih doa Rosario 100 kali. Doa Salam Maria, doa novena, segala macam. Ya, ada yang sukses, ada yang enggak. Ya kan, sombong sekali ya. Iya, Pak Sultan. Iya, saudara. Kalau kamu doa benar, pasti dikabulkan. Loh, sudah tak pasti kabulkan. Masalahnya doamu seringkali nggak benar. 99% doanya nggak benar. Tadi salah satunya doanya untuk memuaskan di dalam Yakobus 1 ya, memuaskan hawa nafsu kamu. Udah pasti nggak bisa. Apalagi ya. Dan kebanyakan doa-doa itu adalah untuk memuaskan hawa nafsunya. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang lain? Ya, sekalipun ada doa untuk kebaikan, ya sekalipun ada doa untuk kebaikan, kalau kamu tidak di dalam Tuhan Yesus, tidak di dalam nama Tuhan Yesus, nggak mempan, saudara nggak bisa nggak berhasil. Coba saja, saudara. Itu orang Islam tuh berapa berapa ratus doanya orang Islam ngutukin saya sampai sekarang nggak ada yang mempan. Iya nggak? Iya kan, nggak ada yang mempan. Sampai sekarang nggak ada yang mempan. Saya tambah sukses, tambah hebat, saudara ya. Banyak sekali orang-orang mendoakan saya yang tidak baik. Tapi seringkali saya tidak perlu mendoakan orang yang tidak baik. Tidak perlu mengatakan yang tidak baik. Tapi orang yang nyelakain saya celaka sendiri. Nah, oh itu udah benar kan sudah saya buktikan. Makanya saya suka nyebut nama supaya kamu ngerti. Ya, makanya saya suka nyebut nama. Mengapa bisa begitu ya? Sombong kali ya. Loh, ini bukan masalah sombong. Saya kasih tahu kamu, ya, ketika kamu berdoa, kamu harus ngerti posisimu di mana. Ya, dan kamu berdoa kepada siapa? Ya, berdoa kepada Tuhan. Orang Islam berdoanya kepada Tuhan, sudah. Enggak ada orang Islam berdoa kepada Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi, enggak. Orang Islam berdoanya kepada Hubaal, ya bukan kepada pencipta langit dan bumi. Ya, oh tapi kan bisa dikabulkan sugesti, saudara. Coba deh kamu belajar beragama yang pinter. Kalau 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 orang Islam itu doanya dikabulkan oleh Tuhan, maka Indonesia sudah lebih makmur daripada negara Kristen, ya kan? Katanya Indonesia tambah kere, saudara. Belandanya yang kafir malah tambah kaya. Berarti kan doanya Belanda dikabulkan, doanya kalian nggak dikabulkan kan? Loh, kita ngomong yang realistis saja jadi manusia, supaya kamu jangan tolol, goblok, nggak karu-karuan, sudah ditipu sama agama. Kamu tiap hari pagi berdoa, ya, peluangmu untuk dikabulkan Tuhan itu lebih besar daripada orang-orang Islam, ya. Peluangmu berdoa untuk dikabulkan Tuhan. Masalahnya, seringkali kamu sudah kelamaan tinggal bareng sama orang Islam, jadi sama-sama tolol. Ketika kamu berdoa, yang paling ya, yang salah kamu itu adalah bahkan untuk memuaskan hawa nafsumu, ya, yang paling salah. Tetapi ketika kamu berdoa, kamu nggak punya iman sama sekali. Berdoamu itu hanya buat retorika, doa minta berkat, tapi kamu sambil utang sana utang sini. Doa minta berkat, tapi kamu sambil korupsi. Lah, kamu berdoa mau korupsi berdoa. Kayak si RK mau selingkuh berdoa dulu. Kan cilaka ini saudara minta didoakan ya saya mau selingkuh. Kan gila nih saudara. Ya kan? Kan gila, coba pikiranmu kebalik-balik. Kamu mau berangkat, oh, ini orang Islam kan gitu ya, mau berangkat, ngerampok, ya itu yang di Palembang itu kan banyak rampok, ya kan, yang profesinya memang rampok. Bahkan satu kampung itu ada ya, profesinya ngerampok itu ya, daerah di Sumatera Selatan ya, Kayu Agung, Sekayu, daerah situ lah ya itu ya. Nah, itu terus dia mau pergi, ya. Dulu saya juga banyak kenal orang-orang itu ya, mau pergi dia yasinan, saudara, didoakan supaya selamat.
Nanti pulang dia selamatan, saudara ya, syukuran. Coba mau pergi ngerampok saja doa dulu kan, kayak Muhammad mau pergi ngerampok berdoa dulu kan, Bismillahirrahmanirrahim kan, ya kan, iya kan, iya kan? Enggak, mau ngerampok Bismillahirrahmanirrahim dulu kan Muhammad itu. Masa enggak sih, masa enggak Bismillah dulu sih kan, enggak mungkin. Untuk berbuat kejahatan saja kamu doa, artinya apa? Doamu itu hanya retorika saja. Kamu tahu yang kamu kerjakan tidak baik, tapi kamu nekat berdoa, iya kan? Apa di sini kalau yang mau selingkuh berdoa dulu, untung nggak ditapok sama Tuhan, saudara. Untung doamu nggak dijawab sama Tuhan. Kalau dijawab, kamu ditapok sama Tuhan. Kayak Herodes ya, ini suara Tuhan, lalu ditampar sama malaikat, mati dia. Untung doamu nggak dijawab sama Tuhan. Kalau doamu dijawab, kamu lagi mau selingkuh, berdoa dulu, kamu ditampar sama Tuhan, mati kamu tuh. Dibikin titiknya lepas, saudara ya. Atau titiknya pindah ke atas, ke jidat. Kayak di Kalimantan itu ya. Aduh, kalau kamu selingkuh, berani nyelingkuin orang Dayak, itu titikmu pindah ke jidat kamu, saudara. Ya, ada ya, itu bisa begitu ya. Itu hipnotis ya, saudara. Itu hipnotis. Sehingga dia ngerasanya titiknya di atas terus, juga dia malu sekali kalau ketemu orang. Iya, itu di sini tutupin terus, saudara ya. Itu salah satu hipnotis ya. Atau kalau dalam ini ya kliniknya orang Dayak. Kalau kamu selingkuhin wanita Dayak bisa begitu tuh katanya ya, katanya. Tapi untung Tuhanmu itu ya, untung Tuhanmu itu apa namanya, tidak menjawab doamu, tidak mendengarkan, dan kamu tidak kontak langsung. Coba kamu lagi di dalam kekudusannya, lalu Tuhan, izinkan aku selingkuh Tuhan. Terus kamu lagi di dalam kekudusannya, dalam hadirat Tuhan, Tuhan, aku mau utang Tuhan. Sakit hati nggak Tuhan, saudara? Kamu sedang tinggal dalam hadirat Tuhan, lalu kamu bilang, Tuhan aku mau utang. Itulah bukti bahwa kamu doanya tidak dijawab. Itulah bukti orang-orang Islam juga doanya tidak dijawab. Dia teriak-teriak 5 hari sehari, teriak-teriak Allah Akbar, turun Allah Akbar, dia nutupin gereja, saudara. Kalau dia tinggal di dalam hadirat Tuhan, saya yakin ditempeleng itu, saudara ya. Kamu ibadah, tapi kamu bikin susah orang lain. Kurang ajar kamu. Atau malah mungkin ya karena setan Tuhannya, makanya didiemin. Ya kan? Makanya didiemin. Tuhan musnahkanlah orang Kristen di seluruh dunia. Nggak bisa. Nyatanya nggak bisa. Kamu mau doa apa orang Islam coba? Buktikan deh orang Islam berdoa deh. Nggak bisa, saudara. Tapi orang Kristennya seringkali kamu hidup di dalam ritual, dalam dalam semua retorika agama. Sama saja, Tuhan nggak jawab doamu. Tiap pagi kamu berdoa, Tuhan nggak jawab. Maka khotbahnya Pak Kiai, khotbahnya Ibu Pendeta, Pak Pendeta, sama. Tuhan akan menjawab dengan cara tiga. Satu, iya. Dua, tunggu. Tiga, tidak. Iya, sama saja. Ya berarti kan gambling. Kamu doa kan gambling kan. Bisa dijawab iya, bisa tunggu, bisa tidak. Coba kalau nggak berdoa. Sama jawabannya. Coba kamu nggak berdoa. Ya, wah, saudara pernah nggak berdoa, Tuhan tolong supaya menang Tuhan. Ikut lomba ya, Tuhan tolong supaya lulus. Jeng, tiba-tiba nggak lulus, saudara. Padahal sudah berdoa. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan supaya ini lomba menang. Ternyata kalah. Tapi nggak berdoa malah menang, nggak berdoa malah lulus. Oh, Anda perlu coba tuh, jangan nggak dicoba. Perlu dicoba. Kamu tetap harus mengandalkan Tuhan. Kamu nggak lagi mengandalkan Tuhan, kamu sedang berretorika dengan Tuhan. Berdoa adalah sebuah hubungan. Ketika kamu lagi ngobrol-ngobrol sama papamu, ya kamu ngobrol pakai toa, papamu udah pakai apa namanya yang buat itu loh, yang buat dengarkan itu ya, saudara ya, pakai toa, soalnya. Hah? Lagi berdoa, itu saudara ya, berdoa gitu ya, gitu ya. Lalu berdoanya pakai toa, Tuhan itu keberbegan. Seorang anak ngomong sama bapaknya itu ngomong senggol-senggolan, lendet-lendet. Pak, bikin laptop baru, Pak. Anda ada duit?
Ayo dong, Pak. Nggak ada duit. Ada, Papa baru terima bonus tadi tak lihat itu rekeningnya ada 1 miliar. Kok bilangnya nggak ada duit, Pak? Ayo bukan, nggak ada duit buat kamu. Duitnya ada, Papa punya uang, tapi nggak ada duit buat laptop. Ya dah, belikan ini aja mobil aja. Kalau mobil ada, misalnya, terus belikan laptop. Ya, ya kan, ada hubungan. Boleh nggak, Pak? Boleh ya, itu ya. Waktu Anda kecil, Anda minta apa saja, Anda nggak tahu jawabannya apa, ya. Tapi waktu Anda sudah, ya waktu anak kecil ya, Pak, boleh nggak itu? Maka jawabannya boleh nggak boleh tunggu. Waktu Anda udah mulai SD, Pak, boleh, boleh nggak, Pak? Anda mulai hati-hati, Islam. Anda sudah tahu waktu SD itu, ya, Pak, boleh nggak, Pak, beli itu? Anda sudah tahu jawabnya Papa pasti nggak boleh. Kenapa? Itu mainan yang tidak perlu. Tapi kalau coba kamu minta yang Pak, beli yang penting. Kalau ada uangnya pasti dikasih. Dan papamu di surga itu punya uangnya. SMP, SMA, pertanyaan yang sama. Kamu sudah tahu. Boleh apa enggak? Enggak bakal boleh, Mas, sama papa. Kenapa? Iya, dulu Pak sudah pengalaman. Kalau begini-begini papa enggak kasih. Ya kan? Anda sendiri nggak anakmu begitu lagi debat sama kamu, kamu minta sama papa sana, nggak bakal dikasih bang, nggak bakal dikasih. Aku udah pengalaman, minta gini nggak dikasih. Kalau mintanya apa, ya terus minta ya kalau minta ini pasti dikasih. Anak itu lama-lama ngerti sampai akhirnya kamu makin dewasa. Bahkan kamu nggak perlu minta, kamu cuma ngelihat terus papamu bilang, kamu kepengen, butuh, iya bang, ini kan ya. Lagi lihat-lihat, wah lagi mengeluh tiba, nih, ini ada mobil buat kamu, pakai nih. Masih baru mobilnya. Bertumbuh, saudara. Waktu kecil, kamu sendiri kamu nggak ngerti apa yang kamu minta. Kamu nggak ngerti. Tetapi masalahnya, kamu kecil terus. Kamu selalu boleh, tidak boleh, atau tunggu. Ya, kamu hidupnya dalam seperti itu selamanya. Karena kamu tidak mengenal bapakmu. Atau itu bukan bapakmu. Ya kan? Sehingga jawabannya selalu tidak boleh. Itu mungkin tetangganya kamu lah. Kamu minta sama tetangga kamu ya tidak boleh. Kamu mintakan sama bapakmu kan? Ya, tapi kan kalau Allah kan jauh, mesti pakai toa. Ya, berarti kamu lagi minta sama tetangga di seberang sungai itu, saudara ya. Iya kan? Anda lagi minta sama tetangga di seberang sungai. Iya kan? Woi, apa? Apa? Pakai saudara ya, woi, pakai toa, pakai supaya dengar apa? Ya, karena kamu doanya begitu, ya nggak bakal jawabannya selalu tidak boleh. Kamu nggak usah doa, kamu usaha sendiri saja. Syukur-syukur ini berhasil. Nggak perlu berdoa. Percaya saya, kamu coba orang-orang Islam yang dengarkan YouTube ini ya. Coba kamu nggak usah berdoa. Tapi kan kita harus berdoa untuk menunjukkan bahwa kita tergantung sama Tuhan. Nah, itu namanya retorika. Artinya Tuhannya kan settingan kepalamu kan. Tuhan itu settingan dasmu yang peyang itu loh, saudara. Gundulmu yang peyang itu. Tuhan itu disetting sama gundul peyangmu itu. Kan percuma kamu berdoa buat apa? Akhirnya kan Tuhan settingan kepalamu. Wah, ini Tuhan suruh kita nutupin gereja ini. Tuhan suruh kita bikin ini, bikin itu yang tidak karu-karuan. Loh, sama kamu orang Kristen juga begitu. Kamu tidak mengenal bapakmu. Kamu tidak kenal sama bapakmu, saudara. Anak saya kenal saya, saudara. Kapan saatnya minta apa? Ya, itu ya, sudah. Apa yang punya sepatu baru? Ada uang dia ke sana. Terus saya ngelihat, bahkan kadang-kadang nggak minta. Saya lihat, itu kamu sepatu kamu jelek sekali. Ya, belikan, tak belikan ya. Itu sudah ya, dulu anak saya belum kerja. Handphonenya sampai lecek anak saya itu kan punya barang dirawat ya. Tapi ini pakai handphone udah 5 tahun sampai lecek saudara ya. Terus sudah susah-susah. Jadi kamu beli handphone yang baru sana, ya kan? Lalu kita belikan, malah dia nggak minta pun kita belikan. Bapamu mengerti yang kamu butuhkan. Bapak mengerti anak-anaknya, tetapi karena ada hubungan. Jangan-jangan kamu nggak punya hubungan anak dengan bapamu. Nah, kamu anaknya orang atau kamu anaknya tetangga ya, kamu mau kamu udah punya apa yang udah urusan.
Lah saya anak tetangga, nggak punya handphone, emang gua pikirin, nggak punya emang kenapa saya kudu beliin? Kalau lapar saya carikan makanan, saya carikan beras. Tapi kalau udah punya handphone, udah punya motor, udah punya mobil, emang gua pikir. Tapi anak saya, aduh kamu susah sekali caranya begitu handphonenya kamu, ini tak belikan. Ya, aduh kamu sepatumu jelek sekali, tak belikan ya. Itu saudara, kadang-kadang Pak pengen ganti ini, Pak pengen ganti itu, Pak pengen beli laptop. Kalau dibutuhkannya kita belikan toh. Iya kan? Kan begitu cara Tuhan bekerja kan? Seperti Bapak kepada anaknya. Tuhan kan ngajarin kita begitu. Masalahnya kan doamu tidak dikabulkan karena kamu tidak punya hubungan. Doamu itu hanya retorika agama. Doamu itu cuma basa-basi. Yang kan tanpa doa pun kamu bisa cari sendiri. Ya, oh saya pengen punya istri yang cantik misalnya. Ya kamu cari saja. Ya kan? Oh itu cuma masih Tuhan kabulkan. Iya, tapi yang nggak dikabulkan juga banyak. Makanya itulah retorika agama. Tapi kalau kamu punya hubungan dengan Bapamu, waktu kamu mau minta, ya, kamu sudah batin, kamu sudah ngerti ini mau dijawab iya apa enggak sama Tuhan. Dan sekadang kamu tahu jawabannya tidak, tapi kamu maksa. Boleh, saudara. Karena kamu punya hubungan dengan Tuhan dan Tuhan kasih. Coba doa yang memaksa itu bukan karena sembarangan maksa. Enggak, saudara. Misalnya ya, kamu doa ya untuk sebuah sebuah kegerakan. Tuhan tolong Tuhan di kotaku ini supaya. Dulu saya berdoa yang maksa Tuhan. Gereja-gereja itu ya, aduh saudara gereja-gereja di Tegal waktu itu ya. Wis jalan sendiri-sendiri, tidak ngurus jemaat, tidak karu-karuan. Maka kami anak-anak pelajar-pelajar, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, tambahkan Tuhan, Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Gereja-gereja tidak menginjil, kami anak-anak pelajar menginjil sampai itu para pendeta-pendeta di Badan Kerjasama Gereja BKGS itu pada ngamuk-ngamuk ya. Tapi kita doanya memaksa Tuhan. Saudara, kalau gereja di sebuah kota, ya gereja sendiri tidak melakukan pekerjaannya, ya maka tidak akan pernah ada kemajuan. Tetapi ketika ada orang-orang yang memaksa Tuhan, Tuhan terus ya menggedor pintu tuh surga ya, Tuhan tolong, Tuhan, maka Tuhan kasih. Tuhan bisa kita pelajar-pelajar di kota Tegal itu tuh bisa ratusan saudara ya. Kalau kita kumpul di Tegal itu kota kecil, kota Islam semua. Coba pelajar Kristen kumpul dalam persekutuan doa itu bisa ratusan, kamu kebayang enggak? Ya, kalau kumpul kita bisa 300 orang zaman saya ya. Zaman saya sama anak itu kumpul bisa 300 orang. Makin ke bawah itu makin banyak. Terakhir saya datang khotbah itu 700, saudara. Kita memaksa Tuhan. Dan itu melahirkan banyak sekali orang-orang yang sama melakukan gerakan diakonia. Ada ya, namanya Rossi itu yang pernah sama Kick Andy pernah di interview ya, yang di Bandung. Itu pemuridan kita tuh, saudara dulu. Ya, kakaknya dia itu teman sekelasnya anak, namanya Yanti. Jadi pemuridan kita banyak menghasilkan ini ya, banyak menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Karena kita doanya sungguh-sungguh, ya saudara ya. Sebentar nih saya akan ngomong. Jadi kita bisa memaksa Tuhan suatu ketika bahkan meminta kesembuhan. Tuhan tidak sembuh-sembuh. Kita maksa Tuhan, tolong sembuhkan Tuhan. Bahkan bernasar. Bernasar itu memaksa Tuhan, saudara. Ketika kamu bernasar, kamu tahu, ya, ini berat doamu. Terus kamu bernasar. Bernasar sebuah janji. Kamu maksa Tuhan. Ya, memaksa Tuhan untuk menjawab iya buat doamu. Makanya anak saya tak suruh bernasar waktu masuk Eropa ya. Kamu bernasar sama Tuhan. Kamu sudah besar. Bapak nggak bisa apa-apa. Kamu bernasar sama Tuhan. Ya, dan saya bernasar, saudara ya. Jadi, saudara ya, nah, tinggal dia harus jawab, harus penuhi nasarnya. Karena dia bisa jadi warga negara dan dia sekarang kerja full time, saudara ya, di Belanda. Artinya kan buat masa depan dia kan, saudara ya. Jadi, ya kuliahnya selesai. S1, S2, saudara ya. Bernasar dia, saudara. Ya, kita nggak punya uang, saya hamba Tuhan nggak punya uang. Dari mana uangnya saya pendeta? Duitnya di rekening nol terus. Ya kan? Tetapi Tuhan selalu diberikan. Karena ada hubungan. Ya, terus suatu ketika
Oh, Pak Pendeta, tolong doakan suami saya. Nggak bisa dan nggak mau. Kamu doa buat suami kamu. Masa saya yang disuruh doa buat suami? Saya akan mengajari kamu cara berdoa buat suami kamu. Doa buat saya. Aduh, aku kena marah ya. Ya udahlah, nggak usah. Lah ya ngapain kamu jadi nggak mau doa? Masa kita disuruh doa? Emang dukun? Nggak begitu caranya. Nggak begitu, saudara ya. Kecuali ada sesuatu yang kepepet. Saya melihat ada sesuatu ya. Saya doa buat dia, saudara. Oh Tuhan taruhan. Tapi kalau enggak, yang enggak ngapain? Kamu yang harus berdoa buat anakmu. Kamu yang harus berdoa buat suamimu. Kamu yang harus berdoa buat istrimu. Kamu yang harus berdoa buat orang tuamu. Ya, itulah sebabnya suamimu itu jadi suamimu, bukan jadi suami saya. Istrimu itu jadi istrimu, bukan jadi istri saya. Supaya kamu bertanggung jawab sama dia. Loh iya kan? Itu anakmu, bukan anak saya. Makanya kamu harus bertanggung jawab dengan anakmu. Itulah sebabnya mereka menjadi anggota keluargamu. Supaya kamu bertanggung jawab. Berdoa buat mereka. Dan kalau kamu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kamu mengerti. Saatnya Tuhan bilang, enggak, kamu bisa maksa doa puasa. Ya, kalau perlu, kamu doa puasa kayak saya dulu ya. Saya di penjara, wah udah nggak mungkin lolos. Semua bilang mati kamu udah. Dan saya sudah dikirim 3 kali orang mau bunuh saya ya. Saya doa puasa 40 hari, 40 malam. Saya bernasar. Dan saya lolos, saya menang. Itu memaksa Tuhan. Ya, itu memaksa Tuhan. Ya, saudara ya, itu ada cara itu di dalam keintiman kita dengan Tuhan, dan yang punya keintiman dengan Tuhan itu hanya orang Yahudi dan orang Kristen. Orang Islam tidak ada keintiman dengan Tuhan, saudara. Tidak ada. Dia tidak mengerti keintiman dengan Tuhan. Buktinya kalau doa teriak-teriak, saudara. Tapi orang Yahudi dan orang Kristen kalau berdoa itu benar-benar meresapi, saudara. Ada satu kedekatan, keintiman Bapa. Kita memanggilnya ya apa, ya Bapa. Ya kan? Dalam keintiman itu kamu semakin mengenal kapan doamu dijawab, kapan tidak, dan kapan kamu bisa maksa. Dan kamu sudah tahu jawabannya tidak, tapi kamu maksa Tuhan. Caranya dengan puasa dan bernazar. Makanya kamu harus sering ketika ada sesuatu yang mentok, 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 ya. Kadang-kadang capek ya, saudara ya. Aduh Tuhan, aku kerja mentok terus, aku ini doa. Puasa, dengarkan roh di dalammu. Puasa itu bukan buat bikin kamu jadi sakti, bukan. Puasa itu membuat kamu mendengarkan roh supaya kamu jangan bising. Nah, waktu puasa itu kamu jangan bising, jangan berisik. Lagi puasa malah kamu jalan-jalan piknik, jalan-jalan kemana-mana, namanya bukan puasa. Puasa itu duduk di rumah. Kalaupun sambil kerja, ya kerja yang rutin. Ya, mau baca Yesaya 58, bagaimana cara puasa ya. Apa yang harus kamu lakukan saat puasa? Lagi puasa kamu ngimpi makan bakso, kamu beli bakso kasih tetanggamu yang miskin. Kalau lagi puasa tiba-tiba kamu ngecas pengen makan durian, kamu beli durian kasih tetanggamu. Terus kamu makan durian nggak, jangan, nggak boleh. Apa yang kamu kepengen kasihkan ke orang miskin, beli dan kasihkan ke orang miskin. Itu cara puasa, saudara ya. Sehingga kamu mendengarkan rohmu. Sehingga akhirnya kamu ngerti ketika Tuhan bilang enggak, bilang iya, kamu mengerti dalam keintiman itu. Ya, nanti diputar lagi ya, diulangi lagi. Ya, supaya kamu tahu kapan doamu dijawab, kapan tidak. Sehingga kamu tahu bagaimana cara kamu berdoa. Yang paling penting satu, jangan buat hawa nafsumu. Tapi bagaimana kita tahu itu bukan buat hawa nafsu kita, Pak? Ya dari puasa itu. Kamu lagi puasa, kamu diam, nanti kamu ngerti, ah ya nggak kepenginanku kok. Gitu ya. Kalau kamu tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kamu. Kalau kamu tinggal di dalam kasihnya Tuhan, dan remanya Tuhan Yesus selalu ada pada kita. Kamu ngerti kok kamu mau doa apa. Kamu ngerti kok. Percuma didoain. Kamu ngerti kok ini harus didoain. Kamu ngerti. Tuhan tolong, Tuhan suatu ketika ya. Saya ada satu kebutuhan ya, saudara ya. Saya mau tolong orang. Saya sampai kasihan sekali orang itu. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong orang ini, Tuhan. Saya mau tolong orang ini. Ya tiba-tiba Tuhan sediakan. Karena saya ada. Saya tadinya minta Tuhan, tolong Tuhan.
Bahkan kadang-kadang untuk kebutuhan diri saya sendiri. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Jangan takut, saudara. Puasa, ya. Itu pengalaman yang pertama supaya kamu mulai belajar intim sama Tuhan. Lebih dalam lagi. Jangan suruh orang mendoakan kamu. Kamu berdoa. Ambil alih sendiri supaya kamu intim dengan Tuhan. Ya, dalam puasa, dalam doa dan puasamu itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita mendengarkan pembacaan recite. Sembah Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta Adonai Eloheika, be'kol hefka, be'kol nafsika, be'kol meuteka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Fi'ahabta lireaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan Yesus melalui hambanya, Pastor Paul. Silakan, Pastor. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus ya. Bareka Adonai, Bais Bareka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, peneluh kawidika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ya Adonai, peneluh kawidika Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yehova Sefaat, mereka Tuhan berikan sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas terik matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Yehova Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal